Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sahabat di channelnya Bahas Sejarah lagi guys. Oke, kita lanjutkan sejarah berikutnya bernama Ahmad bin Tulun. Seperti biasanya guys, yang baru menemukan channel ini jangan lupa bantu di support ya guys. Guys bisa like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan terus berkembang. Barakallah, terima kasih semuanya. Siapakah dia? Dia adalah pemimpin dari kota Mesir. Beliau adalah pemimpin satu-satunya yang pertama kalinya alergi dengan sistem khilafah. Ibnu Tulun atau Ahmad bin Tulun memisahkan sistem seperti itu, tidak suka dengan sistem khilafah. Akhirnya banyak dikucilkan. Namun jangan salah, dalam kepemimpinan beliau, bin Tulun ini mampu membuat Mesir naik ke ambang kejayaan. Bahkan sahabatnya itu yang dari Baghdad yang ingin memasukkan paham khilafah ditolak dan akhirnya dibenci sampai terjadi peperangan. Sahabatnya yang di Baghdad ini tidak hanya ingin memasukkan sistem khilafah di Mesir, melainkan ingin melanjutkan dawirnya. Apa itu dawir? Ngemis, minta upeti, mengemis atas nama Allah, padahal Allah melarang umatnya untuk mengemis. Sesat tidak? Sesat. Diduga ajaran khilafah atau sistem khilafah sesat, akhirnya Ibnu Tulun tidak mau menyentorkan dawir lagi ke Baghdad. Kecerdasan Ahmad bin Tulun bukan hanya menolak sistem khilafah yang sesat, melainkan menciptakan tentara. Ini pemimpin yang pertama menciptakan tentara, bahwa negaranya harus dilindungi dari penjajahan dari para pengemis dawir. Pada masa pemerintahannya, Ibnu Tulun mendirikan sebuah tanda kemakmuran dan kemegahan pemerintahannya. Jadi dia membangun sebuah ornamen yang mewah, menunjukkan bahwa Mesir bangkit, Mesir sukses, sejahtera, tanpa harus mendirikan sistem khilafah. Jadi jelas ya, yang menolak khilafah tidak kualat. Buktinya ini Mesir makin maju. Namun sayang sekali, kemegahan, kemakmuran Mesir dihancurkan, dileburkan oleh sahabatnya yang dari Baghdad itu dengan kepemimpinan khilafah Abbasiyah. Jadi khilafah Abbasiyah itu salah satu khilafah yang rakus, ingin menguasai, ingin mendoktrin, ingin mendogma masyarakat awam bahwa khilafah itu lillahi ta'ala, bullshit, bohong, itu hanya cover. Intinya cuma ingin melanjutkan, mengestafetkan kerakusan. Ini ditulisnya jelas, ini lokasi penghancurannya, semuanya musnah, dirusak oleh khilafah Abbasiyah ketika menyerang kota Al-Qatai pada tahun 905 Masehi, kecuali sebuah masjid yang dibangun pada tahun 876 Masehi hingga tahun 879 Masehi. Melalui masjid itu kita dapat menyaksikan sejauh mana kegiatan seni perkembangan yang dicapai pada masa pemerintahannya.
Oke, masjid yang dimaksud di dalam buku ini ternyata jawabannya adalah Masjid Tulun. Nah, teman-teman YouTube atau kawan-kawan YouTube bisa searching ya di Google Masjid Ibnu Tulun. Nah, cuma itu yang berdiri kokoh, yang lain semua ornamen kemakmurannya itu dihancurkan, dilululantakan. Jahat tidak yang seperti itu? Jahat. Motifnya apa ingin menghancurkan? Satu, dia pengen di Mesir itu ada sistem khilafah, ditolak. Emosi, upeti di stop. Kan biasanya itu betul nyetor tuh, tiap tahun nyetor ke Baghdad uang itu APBN itulah kalau bahasa kita nyetor. Lama-lama berpikir mungkin ya, udahlah, daripada untuk rakyat lain mending untuk rakyat sendiri saja. Diputus, makin marah, gak terima, perang, chaos. Jahat ya, pengen berhasil tapi tidak mau kreatif, malah menekan dan menyiksa. Oke, baik, sekarang misalkan bangunan ya, bangunan bisa kita bangun kembali, kita beli semen itu teras, bangun lagi, wujud lagi. Kamu pikir nggak, dalam peperangan itu bukan hanya materi atau properti yang hancur, jiwa pun banyak yang korban, udah pasti itu. Di setiap peperangan pasti ada kematian, membunuh, dibunuh itu hal biasa, pemandangan yang mengasyikan dalam dunia perang. Jadi kalau nyawa udah melayang, mau beli nyawa di mana guys? Di material nggak ada. Itu maksud aku, jahatnya mereka. Paham sampai di sini? Bahkan ada anekdot lucu ya, kayak gini. Perang adalah produk tercepat menghasilkan janda-janda baru, benar nggak? Karena rata-rata kan yang perang itu laki-laki. Ketika berperang ada yang gugur, otomatis dong istrinya jadi janda. Janda nggak? Janda dong. Oke guys, kita balik lagi ke sejarah Ibnu bin Tulun. Lalu apa kaitannya, korelasinya dengan hari ini? Dengan zaman yang sekarang ini di Indonesia. Yuk kita flashback zamannya Pak Jokowi. Dulu ada 2 organisasi yang dibubarkan, yakni FPI dan HTI. Ternyata 2 organisasi ini dijadikan markas atau sekumpulan orang-orang yang ingin mendirikan khilafah. Alhamdulillah wa syukurillah, Presiden pucuk pimpinan kita yang mulia Bapak Insinyur Joko Widodo membubarkan. Barokallah. Namun sayang sekali, kebijakan Jokowi ini tidak disambut gembira oleh sebagian orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh menganggap Pak Jokowi tidak mendukung Islam, Pak Jokowi kafir. Itu hanya orang-orang bodoh yang gak ngerti sejarah, yang gak ngerti bahayanya khilafah. Ini kan sejarah guys, ini tahun, nama, lokasinya sudah jelas. Kenapa kalian gak berkaca ke sejarah? Jas merah, jangan lupakan sejarah. Ayo umat Islam, cerdaslah. Lihatlah, kebijakan ini sangat bagus. Jangan kau bilang yang bagus dianggap jelek. Itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah Anda tidak punya ilmu, atau Anda malas memiliki ilmu, atau memang Anda bangga dengan kebodohan. Kok bodoh dipelihara? Malu kalau aku bodoh dipelihara. Harus belajarlah, sekolahlah, biar ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek. Jangan ikut-ikutan terkena doktrin. Kan ada itu khilafah Imam Mahdi. Iya betul ada, tapi kan nanti itu, bukan sekarang. Kalau sekarang ada yang meneriakan itu, berarti Imam Mahdi udah ada dong. Yang seperti dikatakan Ustadz siapa tuh, Rahmat Baikuni. Aku nggak percaya itu Ustadz terlalu ngawur, bikin sejarah menyesatkan. Dia pernah bilang bahwa Dajjal itu orang Cina, itu kan sesat ya.
sesat. Bagaimana umat Islam di Cina nanti kalau dengar ini? Ya, akan menimbulkan. Dan setelah ditelusuri ternyata Ustadz Rahmat ini dibayar. Aku yakin kalau nggak dibayar, nggak disogok, dia nggak bakal mau bikin sejarah palsu. Tahu nggak sih guys, ketika kebijakan itu diketuk palu, aku langsung sujud syukur karena alhamdulillah lah cuma dibubarkan. Coba bayangkan kalau pemimpinnya, ketuanya ditangkap di penjara, itu kan ekstrimnya terlalu inilah berlebihan. Setidaknya setelah bubar kan masyarakat jadi tahu dua organisasi ini, FPI dan HTI ini organisasi yang membahayakan. Oke guys, kita akhiri dulu pembahasan sampai di sini. Bagi yang baru menemukan channel ini, bantu di like, komen, subscribe. Kalau perlu di share ya, biar yang lain tahu. Barakallah, semoga ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.